Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Widya Putri dengan NIM 2280240018 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Langdava Pranaja dengan NIM 2280240055 dari kelas B. Ya, kali ini kita akan menghitung perhitungan hukum Ohm dengan menggunakan Python. Nah, di perhitungan kali ini kita akan menghitung sekaligus melihat hubungan antara arus, tegangan, dan juga hambatan. Sekaligus kita juga akan menjelaskan mengenai apa tuh, Kak? Yang pertama ada sintak dasar, yang kedua ada struktur kontrol, yang ketiga ada struktur data, yang keempat ada OPP dasar, yang kelima itu ada modul dan pustaka. Oke, mari simak. Oke, baik, yang pertama kita akan mengenalkan terlebih dahulu variabel apa yang akan kita gunakan. Karena hukum Ohm itu ada variabel arus, hambatan dan juga tegangan. Nah, kita akan buat tiga variabel tersebut. Kita kasih komentar dulu kalau ini ngasih tahu ini perhitungan dasar hukum Ohm. Kenapa pakai tanda pagar? Karena supaya dia kadarnya komen, jadi waktu kita run dia nggak keluar di terminal kita. Yang pertama itu arus. Arus ini itu berfungsi sebagai variabel, dikasih integer. Nah, ini datanya kita mau pakai 2,5. Nah, Kak, kita pakai titik 2,5. Terus dikasih pagar dalam artian kalau itu satunya ampere. Terus karena arus hambatan, berarti hambatan sebagai variabel assignment, lalu datanya adalah 10 itu hambatan itu ohm. Nah, ini di sini 2,5 ini adalah data float dan di sini tuh 10 itu data integer. Maka kalau misalkan dikalikan arus sama hambatan, nanti tegangannya akan bernilai datanya itu data float. Nah, di sini kita akan mencari tegangannya. Karena hukum ohm itu adalah arus dikali hambatan, maka di sini arus kali dalam bentuk bintang baru dikali hambatan. Nah, karena kita yang mau di print adalah tegangannya, maka kita akan print hasil tegangannya. Print dalam kurung, kita mau dikasih biar hasilnya, karena kita kasih string dulu biar string ini ke copy di run. Jadi misalkan kita nilai tegangan atau dalam kurung lagi volt, ini F sama dengan, nah ini baru hasil dari si tegangannya. Berarti kita tulis di sini tegangan, koma satuan dari tegangan adalah volt. Oke. Selanjutnya itu percabangan ya, menentukan kondisi arus. Kita tulis dulu. Kenapa kita pagar gitu, untuk menandakan bahwa ini komentar. Percabangan. Nah, selanjutnya itu masukkan if ya. If ini kemungkinan pertama itu kemungkinan pertama arus sama dengan 0. Ulang. Ya, lalu langsung print. Arus sama dengan 0 itu tidak berarti tidak ada arus yang mengalir. Jadi kita ketik di sini, kita masukkan string arus yang mengalir. Nah, selanjutnya itu elif cari tegangan lebih dari 0 ya. Terus kita pakai ini titik 2 ya, pakai kayak tadi ya. Jika elif tegangan sama dengan 0, itu arus listrik mengalir dari kutub positif ke negatif. Arus listrik mengalir dari kutub selanjutnya itu ada else atau kemungkinan ketiga. Kita langsung aja masukin print. Else itu arah arus terbalik berarti. Oke, selanjutnya kita akan mengulangi operasi perulangan. Kita pakai dulu perulangan. Nah, kenapa kita pakai perulangan? Karena kita ingin membuktikan bahwa hubungan arus, tegangan, dan juga hambatan itu ada gitu. Jadi kita akan mengulangi perulangan dari R1 sampai dengan 5. Nah, karena kita pengen perulangan, maka kita pakai for. Kenapa pakai for? Karena perulangan yang kita lakukan itu sudah jelas gitu nilainya 1 sampai 5. Nah, ini karena hambatan yang mau kita ubah, makanya for R. Terus for R
in rank. Ranknya itu adalah 1 sampai 5, tapi kita sini 1 sampai 6 karena angka terakhir itu nggak akan terbaca gitu. Nah, karena kita mau melihat hasil V-nya, kalau misalkan R diubah, maka V tetap arus yang di awal tadi, arus dikali sama R yang berubah gitu, berubah. Di enter. Lalu kita print hasilnya. Kenapa di sini kita pakai F? Kenapa pakai F? Karena biar F ini itu stringnya itu kita bisa masukin variabel, karena kalau nggak ada si F kita nggak bisa masukin variabel gitu. Nah, di sini tegangan untuk tegangan jika R ini, jika R kurung kurawal R ini kita di sini ohm, kan ketuanya ohm, koma, maka V kurung kurawal V nya variabel, nanti V nya langsung muncul yang udah berubah arusnya gitu, maksud saya hambatannya di sini volt. Ya, selanjutnya kita habis perulangan itu memanggil fungsi ya, memanggil fungsi. Memanggil fungsi ya, kalian tahu ya, kita memakai def karena def ini untuk mendefinisikan fungsi. Lalu kita masukin nama fungsinya, hitung tegangan. Setelah itu kita masukin lalu ini I sama R ini parameter ya. Lalu kita tulis return. Kenapa harus nulis return? Karena untuk mengulang. Iya, kenapa kita pakai return? Karena kalau kita pakai return itu nanti nilainya tuh nggak bisa kita pakai kita gunakan kembali. Kalau return itu bisa digunakan kembali nilainya ketika sekali dipakai gitu. Ya, masukin. Lalu kita masukin lagi message ya, message-nya. Terus nama fungsinya kita masukin lagi gitu. Skor tegangan. I-nya berapa? I-nya 2 dan R-nya itu 10. Lalu kita print. F. Kenapa F? Untuk menyisipkan variabel ya. Tadi yang dibilang Widya. String. Tegangan untuk I sama dengan 2 ampere. Terus dan R sama dengan 10 ohm adalah pakai ini namanya kurung kurawal ya, tutup kurawal, yang dimana dalam itu message ya, volt. Oke, selanjutnya kita akan menghitung menggunakan list. Ini list itu adalah variabel yang bisa menyimpan banyak data. Nah, karena variabelnya itu kita mau kasih namanya daftar hambatan. Kenapa dia pakai underscore? Karena kalau misalkan nggak pakai underscore, karena variabel itu nggak bisa kalau ada spasi gitu. Nah, daftar hambatan ini kita karena pengen pakai banyak data, jadi kita menggunakan kurung siku. Nah, di sini ada 2, terus kita pakai 2, 4, 6, dan 8. Nah, setelah daftar hambatan kita mau langsung ke for. Kenapa for? Karena ini pengulangan kan 2, 4, 6, 8. For R in nama si ininya daftar hambatan. Terus dalam titik 2 gitu maksud saya, titik 2. Nah, habis itu langsung kita print aja si si for ini. Jadi print, karena kita mau langsung masukin nilai nilai di dalam string, jadi kita pakai F ini R sama dengan, habis itu kurung kurawal nilai dari R nya. Setelah itu di sini adalah ohm, kita kasih panah aja biar lebih lucu. Nah, di sini F, nah nilai si F ini sama dengan kurung kurawal dari hitung tegangan dari nama tadi yang sebelumnya, hitung tegangan arus. Kenapa arus? Karena kita mau menggunakan arus sama nilai si R nya, terus baru di volt. Karena kita udah gini, kita pakai kelas selanjutnya. Nah, nama kelasnya ini adalah rangkaian listrik dalam titik 2. Terus kita pakai fungsi def ini self
kedua di sini langsung self kita dikali dengan arus karena supaya dia ini tetap gitu loh, tetap arus gitu. Sama dengan arus. Selanjutnya self titik hambatan sama dengan hambatan. Nah, situ di sini def lagi. Def hitung tegangan. Ini self. Di sini langsung pakai return. Self. Harus dikali titik hambatan. Oh, maaf. Arus kan karena tegangan jadi arus dikali hambatan. Ya. Selanjutnya membuat objek. Membuat ya kita masukin R1 atau nama si kelasnya. Listrik masukin 3,5 ini 3,5 terus kita print terus masukin nilai F tegangan rangkaian oh guys. Terus kita pasang ini kurung tutup awal, tutup kurung, kita beri R1 itu nama hitung tegangan, terus tambahin volt. Oke, selanjutnya kita akan modul atau pustaka kita menggunakan modul random. Nah, di sini kita akan tulis menghasilkan nilai arus acak antara 1 sampai 5 ampere. Nah, kita akan menghitung arusnya yang acak. Nah, di sini kita pakai importnya random karena kita mau menghasilkan nilai untuk i-nya itu nanti random. Nah, untuk i random sama dengan random dot randin. Kenapa randin? Supaya dia bisa mendetek 1 sampai 5 gitu. Terus di sini kita gunain hambatannya tetap 4. Jadi nanti cuma si arusnya aja yang berubah random. Nah, ini kita masukin V untuk nilai dari arus yang diacak itu sama dengan hitung tegangan I random, R. Jadi kita print seperti biasa pakai F supaya kita bisa langsung masukin variabel ke string F dengan arus acak total I random, habis itu A dan hambatan kurangnya R ohm menuju tegangan sama dengan di random ini volt. Ya, selanjutnya kita akan run. Nah, di sini V-nya itu 25 volt. Arus listrik yang mengalir dari kutub positif ke negatif itu jika R sama dengan 1, maka V-nya itu sama dengan 2,5 volt. Selanjutnya jika R 2 ohm, maka V-nya itu 5 volt. Selanjutnya jika R-nya sama dengan 3 ohm, maka V-nya itu 7,5 volt. Terus jika R-nya sama dengan 4 ohm, maka V-nya sama dengan 10 volt. Selanjutnya yang terakhir jika R sama dengan 5 ohm, maka V-nya sama dengan 12,5 volt. Selanjutnya ada tegangan untuk I sama dengan 2 ampere dan R sama dengan 10 ohm adalah 20 volt. Nah, di sini R-nya itu 2 ohm menjadi jika di ke apa ini namanya V itu sama dengan 5 volt ya. Selanjutnya R-nya itu 4 ohm menjadi V-nya itu 10 volt. Selanjutnya R 6 ohm menjadi V-nya itu 15 volt. 15,0 ya. Selanjutnya R-nya itu 8 ohm menjadi V sama dengan 20 volt. Tegangan rangkaian OTP yaitu 18 volt dengan arus acak 5 ampere dan hambatan 4 ohm. Jadi tegangannya itu 20 volt. Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil dari membuat program dari perhitungan hukum ohm menggunakan Python, yaitu kita bisa melihat bahwa hubungan antara arus, tegangan dan juga
hambatan itu bisa dihitung melalui Python dan membuktikan bahwa tegangan itu berbanding lurus dengan arus dan juga hambatan. Tadi kita sudah membuat mulai dari pengulangan untuk nilai hambatan, terus untuk percabangannya, terus kita membuat fungsinya juga, terus membuat list dan juga sampai membuat nilai arus acak menggunakan modul dan pustaka. Kita dapat melihat bahwa memang benar buku hukum Ohm itu menyebutkan bahwa tegangan itu berbanding lurus dengan arus dan juga hambatan. Dan kita bisa melihat manfaat Python secara nyata dan dapat kita gunakan untuk model pembelajaran dan juga pembuktian perhitungan dengan lebih mudah dan juga cepat. Ya, sekian dari saya dan rekan saya. Mungkin itu saja yang dapat kita operasikan gitu di Python ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.